94,7 Erlisa FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh Ocean View Residence Hotel Jepara, satu-satunya hotel dengan dermaga pribadi di Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara menawarkan 26 kamar dan suite paling nyaman di kota Jepara, memberikan suguhan pemandangan matahari laut terbaik, memberikan layanan optimal dengan layanan resepsionis 24 jam. Restoran Ocean View juga dikenal di berbagai kota-kota di Jawa Tengah dengan menawarkan berbagai varian makanan barat dan timur. Telepon 081 227 889 918. Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara, satu-satunya hotel dengan dermaga pribadi di Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara menawarkan 26 kamar dan suite paling nyaman di kota Jepara, memberikan suguhan pemandangan matahari laut terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa menuju globalisasi dan tetap religius. Selamat sore sahabat Erlisa, ketemu lagi saat ini di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara di edisi hari Kamis 21 Januari 2021. Sahabat Erlisa, dan terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia bersama Radio Erlisa FM Jepara di gelombang 94,7. Untuk sahabat Erlisa di hari ini ya, tentunya masih bernuansa tahun baru, makanya dari itu Dinda Kirana juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda. Semoga di tahun baru ini sahabat Erlisa tetap menjalani aktivitas bahkan lebih baik lagi dari kemarin. Oke. Baik, obsesi obrolan seputar situasi Jepara untuk kali ini dengan tema tentang bertahan di tengah kondisi yang belum menentu. Belum menentu seperti apa sih? Kita sudah ditemani kedua narasumber yang keren-keren di sore hari ini menemani Dinda Kirana di kursi panas obsesi. Terima kasih atas kehadirannya ya, cowok-cowok kece badai. Terima kasih kembali. Iya. Ya, ini dari orang-orang kepercayaan Ocean View Residence Hotel and Resto Kabupaten Jepara yang tentunya miliknya Ibu Farah Elvi Ranjun. Terima kasih untuk Ibu Farah, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Nah, sekarang kita sapa aja narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ini ya, yang mungkin kemarin belum sempat ikutan hadir di sini. Mas Sukron, ini beliau adalah VO Ocean View Jepara. Assalamualaikum Mas Sukron. Waalaikumsalam. Iya, VO, apa sih itu? FO, front FO. office. Oh iya, FO. Iya. Apa itu? Front office atau resepsionis. Resepsionis. Oh gitu. Berarti menyapa gitu ya. Iya, tugasnya mau menyapa karena dia kan salah satu garda terdepan di salah garda satu. terdepan. Kalau nggak ramah berarti pengunjung balik gitu. Harus ramah. Kalau namanya FO atau resepsionis itu yang utama harus ramah dan harus murah senyum Murah pastinya. senyum. Wah, ini dia yang dicari kayak gini nih. Kenapa nggak kemarin-kemarin ikutan datang ke sini? Karena schedule-nya baru sekarang. Oh gitu. Baik, besok lagi ya Mas ya. Terima kasih Mas Sukron sudah berkenan Dengan hadir senang di hati. sore hari ini dan semoga semakin menambah semaraknya Radio Erlisa di acara Obsesi. Baik, narasumber yang kedua tentunya sudah nggak asing lagi di mata Dinda Kirana, juga di mata para yang membantu Dinda Kirana nih ya, operator, kameramen. Udah ada kenal ya, ada Mas Aryo, Marketing Ocean View Jepara. Assalamualaikum Mas Aryo. Waalaikumsalam, selamat sore sahabat Erlisa. Yeah. Udah hafal. Baik Mas Aryo, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Nggak ada flu, nggak ada batuk. Aman semuanya. Aman Mbak Dinda semuanya. gimana, sehat? Sehat seperti yang Mas Aryo lihat. Oke. Sehat. Ya Mas Aryo, pokoknya sukses selalu dan untuk Ocean View semoga semakin jaya aja terus. Itu tadi ya sahabat Erlisa, kita sudah sapa kedua narasumber yang kece-kece, keren-keren di sore hari ini. Ternyata Mbak Farah tidak salah pilih ya untuk menjadikan atau mengambil karyawan-karyawan di Ocean View. Mereka benar-benar kelihatan dari cara atau gaya bahasanya aja udah kelihatan menarik begitu ya, apalagi actionnya gitu. Ntar kita wawancara bersama beliau berdua. Dan untuk sahabat Erlisa yang pengen bergabung, Anda bisa masuk lewat telepon di 4299800, kodenya adalah 0291 4299800, atau juga lewat nomor WA di 081 805 805 804. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa yang saat ini sudah nonton langsung ya di Facebooknya Erlisa FM Jepara, terima kasih untuk Anda.
Dan juga mungkin di YouTube-nya Erlisa FM Jepara kita juga live langsung. YouTube Erlisa FM Jepara, Facebook Erlisa FM Jepara. Tambah ada 2 lagi sahabat Erlisa di Facebook DK Manajemen dan juga YouTube DK Manajemen. Keren dong pasti. Dan tentunya sahabat Erlisa yang mungkin berada di luar jangkauan gelombang 94,7 FM masih juga bisa dengerin radio Erlisa lewat streaming ya. Sekarang kan musim-musim streaming begitu ya, lewat streaming di www.erlisafmjepara.com. Jadi dimanapun Anda berada bisa langsung ingin mendengarkan radio Erlisa bisa langsung ke channel streaming www.erlisafmjepara.com. Itu yang pengen denger-denger aja ya. Apabila Anda pengen lihat nonton langsung shootnya, nah di Facebook dan juga di YouTube Radio Erlisa FM Jepara atau di DK Manajemen komplit pokoknya. Oke, untuk Erlisa tema yang kita angkat sekali lagi tadi ya, sedikit-sedikit mengeluh karena memang masa pandemi. Ini bertahan di tengah kondisi yang belum menentu. Memang kondisinya sekarang belum menentu ya, Mas Aryo ya, Mas Sukron. Iya, nggak habis-habis bener. Sudah 1 tahun kayaknya ya. Hampir setahun. Oke, dengan tema yang telah kita sepakati ya, bertahan di tengah kondisi yang belum menentu. Mungkin saat ini juga tidak cuma Ocean View aja yang mengalami kayak gini ya. Semua mengalami bertahan di tengah kondisi yang belum menentu. Erlisa juga. Ya, sekarang dalam manajemen bisnis ya Mas Aryo ya. Ya, dalam manajemen bisnis di masa modern kayak gini ya, kita sudah berada di masa-masa modern, masa-masa konten, masa-masa YouTube dan lain sebagainya. Kemampuan untuk tetap survive di kala bisnis lagi dalam kesulitan seperti saat ini adalah suatu tantangan tersendiri sekaligus tuntutan yang harus disikapi. Kira-kira bagaimana cara Mas Aryo dalam mensikapi supaya Ocean View ini tetap ramai pengunjung? Ya, kalau sekarang ini kan semuanya dibatasin ya Mbak Elis. Apa-apa jadi serba diperketat, serba nggak boleh, kalaupun boleh juga dibatasi. Lengkap, ayo harus protokolnya harus sesuai dan lain-lain. Ya kita secara tim manajemen Ocean View kita selalu menjadwalkan gimana sih kita punya ide-ide apa sih buat kedepannya, walaupun kita tetap dibatasi tapi kita tetap ide kreatif dan inovatif itu nggak boleh berhenti. Oh gitu ya, kreatif dan inovatif itu nggak boleh berhenti supaya tetap kita setiap bulannya selalu ngeluarin berbagai macam promo, berbagai macam terobosan apa nih yang kira-kira di tengah pandemi ini tapi tetap orang tuh bisa menikmati walaupun dari luar, dari rumah, walaupun nggak ke Ocean View, walaupun tamu yang datang ke Ocean View juga tetap bisa menikmati seperti biasa. Jadi kita memperkenalkannya semua promosinya tetap lewat sosial media. Kayak yang tadi Mbak Dinda bilang kan, YouTube, Instagram semuanya itu memang lagi naik-naiknya karena orang lebih banyak di rumah. Jadi pertama kita pasti pakai sosial media dulu, ya kan. Terus yang kedua, apa sih kita yang harus upgrade nih selama pandemi ini? Kan kita banyak waktu luang nih, entah nggak cuma di hotel ya sebenarnya, nggak cuma di restoran. Jadi kita bisa lebih mengevaluasi diri dan perusahaan kita. Kita harus upgrade kemana nih? Kalau misalnya di sisi makanannya apa nih yang harus dikembangkan, minumannya apa nih yang harus dipercantik kayak gitu, supaya tamu tuh tetap nggak bosen dan tetap tahu nih, oh ini tuh Ocean View tuh kayak gini khasnya nih. Jadi tetap ada update-nya lah sedikit-sedikit. Tetap datang ke situ meskipun kondisi kayak gini. Betul. Jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan dimanapun itu berada. Jadi walaupun kita kadang sepi, kadang rame, kadang ya nggak menentu karena memang bulan-bulan kayak gini, tetap kita nggak boleh melupakan namanya kebersihan di tempat kerja kita. Biar kesannya nanti kalau misalnya walaupun sepi kok dibiarin aja kotor kayak gitu, nggak dijaga kebersihannya, tuh nggak boleh. Tetap harus bersih supaya tamu pun datang, sering atau tidak sering atau banyak atau tidak banyak tamu datang, tempat kita tetap bersih, tetap rasa nyaman. Betul. Gitu ya tamu-tamu itu ya. Oke. Betul, seperti itu. Baik, Mas Aryo tadi sempat disampaikan harus kreatif, inovatif dengan memanfaatkan yang ada seperti sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Dari Ocean View juga mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain saat-saat kondisi seperti ini juga mungkin sama ya, yang dilakukan terobosan-terobosan seperti itu. Orang harus bisa menikmati meskipun
tentu dari rumah. Oh, kelebihan dari perusahaan ini seperti ini. Dari Ocean View juga seperti ini. Begitu bisa disaksikan langsung sehingga mereka merasa oh inilah pilihan yang tepat gitu ya yang nanti akan didatengin gitu ya. Sekarang dari Mas Sukron. Seperti apa Mas Sukron dalam melakukan ramah tamah gitu kepada pengunjung tadi, ramah tamah kepada pengunjung supaya pengunjung itu tidak balik kanan gitu, seperti apa itu? Seperti yang sudah dijelaskan Mas Aryo tadi kan, mungkin kalau dari segi front office akan berbeda dengan yang dijelaskan Mas Aryo. Kalau front office mungkin lebih meningkatkan servis. Kenapa kita meningkatkan? Karena kita adalah garda terdepan. Semakin kita memberikan kenyamanan ke tamu, mungkin dari keramahan, kenyamanan, itu tamu akan lebih nyaman juga, dan tamu juga lebih dihargai. Jadi tamu itu akan merasa benar-benar ini tempat yang memang patut dikunjungi, dan dari situ itu akan dijadikan rekomendasi untuk orang-orang, mungkin saudara atau teman. Jadi semakin banyak, tapi ya memang di masa pandemi seperti ini sangat berpengaruh. Jadi kenapa kita bilang meningkatkan kualitas dan pelayanan, karena di masa pandemi seperti ini memang pasar kita benar-benar yang sangat sulit, karena memang kan pembatasan di mana-mana, nggak cuma terjadi di Indonesia tapi kayaknya ini global, di seluruh dunia kan memang dibatasi. Jadi kuncinya memang pertahanin apa yang sudah ada dan tingkatkan kualitas yang ada. Pertahanin apa yang sudah ada dan tingkatkan kualitas. Betul. Gitu ya. Oke. Itu tadi ya sahabat Erlisa, cara-cara atau tips-tips gimana sih supaya dalam kondisi yang tidak menentu seperti tema yang kita angkat, dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, kita tetap bisa bertahan, bisa tetap melakukan branding di perusahaan-perusahaan yang kita duduki, yang kita jalani ya, sahabat Erlisa. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Aryo juga Mas Sukron tadi, bahwa memang promosi dan juga membuat atau meningkatkan kualitas yang dimiliki itu memang penting sekali. Untuk sahabat Erlisa yang ingin bergabung, silahkan bisa masuk lewat telepon di 02914299800, juga WA di 081805805804, atau mungkin yang saat ini sudah banyak yang mengikuti di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Facebook yang sudah menonton langsung ya. Ini terima kasih untuk beliau-beliau, para petinggi-petinggi dari Ocean View yang mungkin saat ini sudah menyaksikan talk show kita di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Baik, kembali lagi ke Mas Aryo sekarang. Dalam bisnis bidang tourism ya Mas ya, ini persoalan branding tadi seperti yang saya sampaikan juga, image customer juga adalah dua hal ini mesti mendapatkan perhatian dan juga sentuhan khusus. Kira-kira bagaimana Mas ini cara mengelola hal tersebut supaya tetap bertahan? Kalau berbicara tentang branding, kayaknya Ocean View ini memang lagi naik-naiknya nih. Oh gitu ya. Kalau yang aku lihat dari sosial medianya, malah justru kayak gitu ya? Iya, aku lagi ngerasain dari sosial medianya itu, dari Instagram. Kebetulan kan aku megang Instagramnya Ocean View. Aku ngeliatin insight-nya, gimana perkembangan followersnya dan lain-lain. Kayaknya kalau brandingnya Ocean View sih lagi naik-naiknya, mulai dari 2019 akhir sampai sekarang, sampai masuk ke 2021. Jadi followers terus meningkat. Jadi ini kembali lagi kayaknya ke ekspektasi dari followers kita atau tamu yang memang mencari tahu hotel atau restoran itu by internet, dari Instagram atau dari mereka website. Pilihannya langsung tertuju ke situ ya. Mereka mungkin ngetik di Google, ngetik di Instagram, Facebook, ya Ocean View kayak apa, terus kita upload sesuatu gambar, sesuatu makanan, video, kamar, itu bener-bener yang real, yang sesuai dengan apa yang terjadi di saat pengambilan gambar. Aku nggak misalnya ambil makanan, bentuknya, looknya mewah, cantik, harganya so-so karena menunya banyak, porsinya banyak, itu aku upload ke internet. Ketika tamu pun datang ke Ocean View dan Mas aku mau pesan yang ini, sama kayak yang di foto di upload di Instagram, dan keluarnya pun juga sama. Jadi Delivery juga bisa ya? Bisa, delivery juga bisa, karena kita kan juga bekerja sama. Nanti aku bakal bahas ini lebih panjang lagi untuk aplikasi online-nya. Jadi di sosial medianya memang apa yang diupload dengan apa yang dipresentasikan itu benar-benar sama. Entah dari kamar, entah dari pemandangan, entah dari makanan, macam-macam lah.
kita nggak sedikit juga untuk membicarakan tentang pelayanan daripada service dari teman-teman staff Ocean View. Misalnya aku foto front office, foto teman-teman restoran, bagaimana mereka kebersihannya dijaga, bagaimana mereka menjaga groomingnya tetap baik, penampilannya itu pun juga sesuai dengan apa yang tamu datang. Oh, ternyata memang seperti ini, apa yang diupload itu memang sesuai dan nggak cuma diupload terus nyatanya pas datang zong, ternyata nggak kayak gitu. Itu sih brandingnya sih seperti itu sih, kita tetap menjaga dari real dan kualitasnya itu tetap sama. Oke, Mas Aryo, tadi sempat Mas Aryo sampaikan ada menu-menu atau makanan di masa pandemi ini yang mungkin digemari oleh pelanggan gitu ya. Apa sih Mas itu? Kalau yang harganya terjangkau pastinya ya, karena masa pandemi kan kayak gini sebenarnya ya. aku beberapa hari yang lalu baru taking foto. Sampai tadi siang pun aku sebelum kesini aku baru taking foto dan minuman untuk promo bulan Maret. Jadi memang sebenarnya tuh kita kalau untuk makanan dan minuman kita benar-benar mempersiapkan itu dari 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, jadi benar-benar konsep. Untuk makanan itu memang kalau standar banyak teman-teman lokal yang datang itu banyak fried rice, itu yang paling banyak. Seafood atau ayam itu ya di harga 40 sampai harga 60 ribuan, terjangkau. Dan itu juga enak. Kalau itu yang aku rasain sih enak. Itu ya mungkin cara terobosan supaya pelanggan tetap tertarik gitu ya. Betul. Harga juga nggak mahal-mahal banget Harga gitu ya. Dengan view yang oke, kamu bisa makan, kamu bisa upload di story kamu, di Instagram, di WhatsApp, kamu udah dapat semuanya. Oke, ada diskon khusus mungkin sepaket gitu. Selalu ada. Selalu ada. Oke deh, ini kerennya ya di Ocean View, dan tentunya dengan marketing handal di sana, sudah branding juga lewat media sosial. Tentunya Ocean View Kiankes ini tidak merasakan masa pandemi ya kayaknya ya. Malah justru semakin tidak merasa. malah justru semakin luar biasa gitu ya. Oke, sekarang Mas Sukron ya, melihat kondisi kayak gini, musim hujan ya Mas Sukron ya, musim hujan. Tentunya ada dong keresahan juga di Ocean View ya, tentang cepat kotor gitu ya, sampah-sampah yang mungkin aliran-aliran dari tempat lain yang menuju ke situ, karena di situ kan dataran rendah ya mungkin ya, yang mungkin sampah itu sebetulnya bukan dari situ tapi dari sampah tetangga mengalir ke situ. Gimana cara mengatasi hal seperti ini supaya tetap kelihatan ramah lingkungan gitu, ramah pengunjung gitu? Baik, karena pertama hotel kita kan memang berada di pesisir laut ya. Pertama, yang kedua kita berada di area pemukiman, yang mana area pemukiman itu sendiri kan orangnya juga belum tentu bisa sependapat dengan pihak perusahaan. Makanya kita harus pertama sosialisasi yang pertama. Yang kedua hotel kita outdoor, jadi lebih dampak kotornya akan lebih banyak daripada yang memang indoor seperti itu. Tapi di hotel kami memang setiap sisi atau setiap area itu memang ada orang yang tersendiri yang memang dari departemen tersendiri yang sebagai untuk membersihkan. Contohnya kalau di area bibir pantai setiap hari kita pasti bersihkan, yaitu dari pihak public area. Jadi sekotor apapun setiap pagi itu pasti akan dibersihkan, tujuannya biar nanti tamu ketika datang, meskipun di masa hujan seperti ini kan tidak dipungkiri kalau pasti air laut itu kan keruh, tapi dengan dibersihkannya pinggir pantai seenggaknya itu tamu bisa main pasir, bisa selonjoran di pinggir pantai, itu mungkin juga menjadikan tamu juga akan merasa sedikit terobati dengan lihatnya air yang kotor, kemudian pinggirnya bersihkan, mungkin mereka seenggaknya bisa duduk-duduk di pinggir pantai. Kemudian yang kedua, untuk semua area juga pasti akan dihandle dari tim PA. Kalau untuknya outdoornya itu memang kita yang pertama kualitas kebersihan itu nomor 1 di kita, karena memang kita jual servis, jual tempat juga. Jadi yang pertama kebersihan, dan juga kalau saya kan membahas bukan dari restoran tapi dari segi areanya. Ini memang benar-benar kebersihan nomor pertama di setiap departemen. Contohnya kalau saya dari front office juga, setiap sebelum masuk kerja diwajibkan semua staf itu harus membersihkan areanya. Jadi tidak ada istilahnya area tempat kerja itu kotor, karena itu memang sudah masuk juga di SOP-nya. Oke, kalau melihat atau dengar cerita dari Mas Sukron itu tadi, berarti karyawan yang bertugas di sana banyak sekali dong. Ada petugas kebersihan, ada ini. Berapa itu ya? Kalau untuk karyawan kan memang untuk bagian kebersihan untuk area luar itu kan memang tertujunya ke public area. Jadi public area itu nanti juga kerjanya in shift, dalam arti mereka pergantian, tidak satu orang. Cuma
pergantian 2 orang antara shift pagi dan shift sore. Oke. Oh begitu ya. Jadi nggak terlalu kelelahan begitu ya. Betul. Ada tugas-tugas di shift-shiftan itu tadi. Baik Mas, kembali ke Mas Aryo ya. Ini dalam kondisi pandemi COVID yang belum diketahui kapan berakhir. Kita sendiri juga belum paham ya, karena apa ya Mas ya, meskipun dikumandangkan ini vaksin sudah ada gitu, tapi Jepara Jepara kayaknya belum, nunggu sabar. Semoga vaksin itu benar-benar jitu dan bisa menjadikan kita terbebas dari penyakit COVID-19 semuanya, jadi sehat kembali, pulih seperti semula sedia kala itu ya Mas ya. Itu yang diharapkan. Tapi kembali ke tema yang kita angkat, kondisi masih belum menentu, mengharuskan pembisnis dan pelaku usaha seperti Ocean View juga untuk pandai-pandai melakukan inovasi, bahkan juga manuver bisnis. Kira-kira bagaimana dari Mas Aryo sendiri? Inovasi, manuver bisnis, terobosan, atau mungkin geliat supaya tetap supaya tetap tertarik gitu ya. Sama seperti tahun lalu, sebagai pelaku pariwisata di sektor perhotelan dan resto, kita kan masih tetap dibatasi oleh regulasi pemerintah, ya kan. Apalagi sekarang kemarin baru ada PSBB lagi tuh di kota-kota besar. Mbak Dinda tahu dari ada yang Jakarta, Solo, Semarang, Jogja, itu kan juga mulai diperketat. Yang dimana tamu-tamu yang biasanya datang mungkin di weekend dari kota-kota besar, agak susah nih datang lagi ke Jepara nih, karena adanya peraturan itu di setiap kota, ya kan. PSBB itu ya. PSBB lagi, karena katanya diperpanjang lagi sampai tanggal 25. Nah, otomatis mau nggak mau logikanya gini, berarti wah nih kira-kira tamunya bakal sedikit nih, jadi kita harus gimana nih? Yang pertama, kita sudah punya siasat untuk bikin menu by box. Jadi kita kayak bikin semacam kayak menu paketan kayak uka-uka bento gitu lah. Jadi kayak uka bento itu bisa dikirimin ke rumah bagi yang pengen mesen makanannya Ocean View. Tapi menunya dari kita cuma ada 4 menu spesial dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 25 sampai 35.000. Murah banget tuh. Kalau harga Ocean View ya, itu murah banget, dan itu masih bisa dikirim sampai ke rumah. Wow, tanpa ada biaya. Ya, ongkirnya kalau lebih dari 5 kilo ada ongkirnya lah. Tapi kalau masih di bawah 5 kilo, makanan apa itu lebih dari 5 kilo? Gitu. Terus yang kedua, kita juga kerjasama sama beberapa aplikasi online, aplikasi delivery kayak Gojek, GoFood, itu kita sudah mulai kerjasama. Jadi nanti Mbak Dinda bisa cek aja di GoFood, mau pesan Ocean View, menunya apa aja ya, aku mau ngecek dari situ, nanti bisa pesan di situ. Kita operasi dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kita hanya ngetik di Instagram gitu ya? Di Instagram, nanti kalau masuk ke Instagramnya, buka profile Ocean View, nanti ada tulisan di situ tuh, order food. Jadi tinggal klik aja, nanti direct langsung ke Grab. Nanti langsung bisa pesan apa aja deh. Mudah banget. Ya sekarang ya karena kita nggak bisa in touch langsung sama tamu, bagi tamu yang takut, bagi tamu yang parnoan, aku takut keluar nih, tapi aku pengen makan di Ocean View, gimana ya? Pesan lewat aja, pesan lewat Grab. Oke, Mas Aryo. Baik, untuk saat ini ya Mas, kan kita untuk Ocean View kan punya penginapan hotelnya, juga ada menu-menu restorannya, juga ada wahana. Yang paling laris sekarang kondisi saat ini, yang paling wah banget gitu, wow gitu. Ini untuk apa nih? Untuk para pengunjung, pelanggan. Hotelnya, makanannya, atau wahananya? Kalau wahana kayaknya nggak berani ya, karena kalau wahana memang dari Desember ditutup. Sampai April kita postpone dulu, kita tunda dulu, karena memang kan ombaknya agak besar nih. Hujannya hampir setiap hari. Terus kita kan memang kendalanya itu tadi ada sampah dari laut yang datang ke pantai, makanya kita nggak mau ambil resiko itu. Takutnya kan tamu juga nggak nyaman. Tapi hotel semalam aku baru full kamarku, kemarin malam full. Terus kalau weekend biasanya memang tamu dari lokal. Kita juga sempat udah wedding loh di Januari ini, udah ada yang wedding di Ocean View, tapi private dan sesuai protokol. Kita udah ada wedding, kita kamar juga udah full, weekend kita insya Allah ramai terus, karena dari kemarin-kemarin juga lumayan ramai. Alhamdulillah dengan gitu. Jadi itu yang tetap ya, pokoknya nggak kerasa aja ya, bahkan kayak gini malah justru makin seru gitu ya. Iya, seru-seru, serem. Seru-seru. Aman kalau dia ya, semoga ya aman. Terima kasih ya untuk sahabat Erlisa yang sudah masuk lewat
Facebook Erlisa FM Jepara nonton bareng. Ada Bang Kumis, makasih Bang Kumis. Ini yang kemarin talkshow di Erlisa, Bapak Ketua DPD Pekat Kabupaten Jepara, Bang Kumis. Ada teman-teman yang juga sudah pada masuk lewat Facebooknya Erlisa FM Jepara, udah nge-like ya. Mas Sukron sekarang ya Mas ya, untuk kondisi pandemi saat ini, terobosan atau apa yang dilakukan supaya tetap kelihatan itu nyaman untuk para pengunjung, tertarik begitu ya. Atau dengan teman-teman resepsionis yang ganteng-ganteng dipasang di situ atau gimana ya? Seperti apa Mas? Kalau untuk masa pandemi seperti ini sih yang pertama yang tetap kita utamakan adalah protokoler kesehatan. Karena setiap tamu kebanyakan kan memang datang dari luar daerah. Ketika kita memang tidak menerapkan protokoler kesehatan yang memang seharusnya kita terapkan, itu akan berdampak negatif pula ke akomodasi kita. Karena sekarang kan mungkin okupansi dari hotel kita mungkin kebanyakan dari online atau dari online lain. Di sana mereka tuh bisa memberikan review, bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, di mana itu adalah kunci utama. Ketika kita tidak menerapkan protokoler kesehatan, maka itu akan memberikan dampak negatif sendiri ke kita. Semakin banyak orang yang ngapain kita ke sana, mereka di sana tidak ada protokoler. Maka dari itu, dari front office yang sebagai garda terdepan, kita memang mewajibkan semua tamu itu untuk mematuhi protokoler yang ada, mulai pakai hand sanitizer, kemudian kita cek suhu badan, kemudian kita juga untuk tamu, khusus tamu kamar, kita berikan satu formulir, di mana formulir itu memang harus diisi karena itu memang riwayat, bukan riwayat COVID, tapi lebih ke kegiatan selama masa pandemi ini. Jadi semua tamu yang memang mau check-in itu diwajibkan mengisi itu. Kemudian kita juga sesuai protokoler, kita cek suhu badan, kita arahkan pemakaian hand sanitizer. Sebaliknya ketika pembersihan kamar pun kita juga lebih menambahkan porsi baru, yaitu di mana untuk setiap kamar itu harus disterilisasi dulu sebelum tamu check-in. Karena semprot-semprot itu ya? Betul, karena di masa seperti ini itu hal yang paling penting harus dilakukan di bidang akomodasi kalau menurut saya pribadi. Oke, Mas Sukron. Tadi sempat disampaikan ada paket hemat gitu, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Erlisa. Dengan menginap 3 hari 3 malam dengan menu-menu seperti ini, Anda dapat potongan harga sekian, mungkin gitu? Baik, kalau untuk saat ini sih kita ada promo ya Mas ya. Kita ada promo khusus untuk weekday, diskon 20%. Jadi untuk kamar superior. Jadi untuk sahabat Erlisa yang mau menginap, ini kesempatan paling besar. Setiap weekday kita itu mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis itu nanti ada potongan 20%. 20% itu untuk berapa hari? Untuk kamarnya, untuk itu terserah, bisa terserah untuk ya? 1 hari dan bisa untuk 2 hari ya Mas Arya. Tapi semua itu juga nanti harus tergantung ketersediaan yang ada. Taunya nanti sahabat Erlisa datang, kamarnya nggak ada ya, otomatis promonya nggak berlaku. Seperti itu. Jadi harus cepat-cepat, atau mungkin bisa WA dulu, atau mungkin bisa DM lewat Instagram juga. Kita 24 jam pasti akan dibantu. Saat ini masih ada yang bisa dipromo atau sudah full? Kalau saat ini kayaknya masih banyak ketersediaan kalau untuk saat ini. Tapi memang kita ada pembatasan setiap harinya. Jadi setiap hari kita itu nggak semuanya promo bisa masuk, tapi memang setiap hari kita ada pembatasan. Maka dari itu tadi saya infokan pertama, tergantung ketersediaan yang ada. Pembatasan yang disampaikan ada pembatasan. Seperti apa sih itu jumlah pengunjung? Pembatasan di sini adalah pembatasan jumlah kamar yang sudah dapat promo di hari tersebut. Jadi kita tidak semuanya dipromokan, tapi ya memang kita kan statusnya kan karena kita jual online juga. Jadi kita harus antisipasi ketika kita buka semua promo, ternyata nanti yang dari online atau dari yang telepon masuk kan nanti pasti akan jadi sebuah miskomunikasi atau masalah. Maka dari itu dari pihak manajemen memberikan pembatasan di mana setiap hari itu ada pembatasan berapa kamar yang include di promo seperti itu. Maka dari itu sahabat Erlisa yang pengennya cepetan buruan. Itu tadi ya sahabat Erlisa yang berminat, mumpung ini belum hari Minggu, ini baru hari Kamis ya. Biasanya weekendnya hari Minggu langsung berbondong-bondong ke sana gitu. Apalagi sekarang ini ada potongan harga 20%. Dan ada pembatasan. Berapa sih Mas kamar-kamar yang harga di promo ini itu tadi? Baik, kalau untuk kamar yang dipromoin memang kita untuk kamar superior ya Mas Arya. Kamar superior saja. Jadi untuk yang promo yang berlaku 20% itu hanya untuk kamar superior. Seperti itu Mbak. Harga normalnya itu karena kita kan 2021 kan naik tuh. Ya, jadi sekitar 10%-an dari tahun lalu. Harga normalnya itu 888. Terus
Tapi promonya 20% sekitar 700 ya, kalau sama aku bisa 700.000. Waduh. Lumayan. Tapi Betul. aku nggak mau ngasih tahu kamarnya masih ada promo atau enggak. Telepon aja, Telepon cepet-cepetan. aja, Nanti cepet-cepetan. kalau misalnya Mas masih ada promo nggak ya? Masih ada. Ternyata belum ada yang mesen kamarnya yang promo itu, silahkan dipakai. Oke. Jadi, Jadi aku nggak akan bilang siapa. nomor telepon sekarang bisa disampaikan kepada sahabat Elisa. WA ke aku aja. WA. Bisa. Oh gitu Bisa Mas. pesan ke aku di 0896 Ah, 7176 ah. 5343. Ulang Bisa. lagi mungkin. 0896 Iya. 7176 Mm-mm. 5343. Iya. Atau- Halo Mas Aryo gitu ya. Iya, bisa, boleh. Masih ada yang kosong nggak sih Semua promonya gitu? Oke deh, itu tadi ya sahabat Elisa istimewanya di Ocean View Resident Hotel and Resto di Jepara yang sudah komplit tersedia. Ada kamar yang sudah dipromoin, ada menu-menu yang luar biasa juga. Sekarang ini wahananya lagi diliburkan ya karena lagi ada hujan dan mungkin ombak menggebu-gebu gitu ya, atau seperti apa ombaknya. Ya, Tinggi. ombaknya tinggi ya. Oh baik. Dan untuk sahabat Elisa yang masih stay di gelombangnya 94,7 FM, terima kasih. Yang pengen bergabung lewat WA-nya di 081805 juga terima kasih untuk Anda. Yang sudah stay di nonton bareng Facebooknya Elisa FM Jepara. Ini ada Bapak Rudi Novan yang tadi sempat ditanyain sama Mas Aryo. Ini nonton loh di Facebook ya. Terima kasih, semangat selalu untuk semua. Ya, kita dikasih semangat nih Mas ya. Semangat. Dan untuk sahabat Elisa jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali lagi setelah satu jeda berikut ini. Ocean View Residence Hotel Jepara, satu-satunya hotel dengan dermaga pribadi di Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara menawarkan 26 kamar dan suite paling nyaman di kota Jepara, memberikan suguhan pemandangan matahari laut terbaik, memberikan layanan optimal dengan layanan resepsionis 24 jam. Restoran Ocean View dikenal di berbagai kota-kota di Jawa Tengah dengan menawarkan berbagai varian kata. Telepon 081 227 889 918. Ocean View Residence Hotel Jepara, satu-satunya hotel dengan dermaga pribadi di Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara menawarkan 26 kamar dan suite paling nyaman di kota Jepara, memberikan suguhan pemandangan matahari laut terbaik, memberikan layanan optimal dengan layanan resepsionis 24 jam. Restoran Ocean View juga dikenal di berbagai kota-kota di Jawa Tengah dengan menawarkan berbagai varian barat dan timur. Telepon 081 227 889 918. Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara, satu-satunya hotel dengan dermaga pribadi di Jepara. Ocean View Residence Hotel Jepara menawarkan 26 kamar dan suite paling nyaman di kota Jepara, memberikan suguhan pemandangan matahari laut terbaik. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Kembali lagi Dinda Kirana menemani sahabat Erlisa di obsesi obrolan seputar situasi Jepara. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 16.15 menit sahabat Erlisa. Dan untuk Anda yang masih selalu setia di gelombangnya 94,7 FM, terima kasih. Dan Anda juga bisa mendengarkan Radio Erlisa lewat streaming. Mungkin buat Anda yang sulit untuk menjangkau gelombang 94,7, silakan bisa lewat streaming radio di www.erlisafmjepara.com atau bisa nonton langsung video atau siaran langsung kita di Facebooknya Erlisa FM Jepara atau di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Bisa juga lewat di Facebooknya DK Management atau di YouTube-nya DK Management. Jadi channel kita banyak sekali sahabat Erlisa, untuk mendengarkan bisa, menonton langsung juga bisa. Keren, luar biasa. Hari gini gitu loh, kalau misalnya nggak bisa, aduh, ketinggalan gitu ya Mas Aryo ya. Oke deh, untuk yang sudah masuk ini ada Bapak Andang Wahyu Trianto. Aduh, terima kasih Bapak Andang, ini DPR Jateng loh ya. Selamat sore, Mas. Iya, menyaksikan kita ya di Obsesi. Beliau sangat mensupport acara Obsesi di Radio Erlisa. Ya, terima kasih. Semoga Pak Andang nanti kalau mungkin ada waktu-waktu luang bisa weekend ke Ocean View ya. Kita persilahkan. Ada diskon khusus, tapi Pak Andang nggak perlu diskon loh kalau Pak Andang. Langsung datang. Langsung datang aja Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Mas Aryo. Masih tentang tema yang kita angkat ya, bertahan di tengah kondisi yang belum menentu. Dalam kondisi yang cenderung
tidak jelas seperti ini, tidak menentu seperti ini, fluktuatif kalau orang mengatakan. Apakah juga Mas Aryo ini melakukan perubahan target atau pangsa pasar yang diharapkan bisa mensupport bisnis untuk bertahan gitu, Mas Aryo, melakukan perubahan gitu ya. Yang kemarin sistemnya kayak gini, sekarang dirubah, beralih 180 derajat, dirubah supaya tetap ada pengunjung yang masuk. Gimana? Sebenarnya kalau Ocean View itu kan memang 2 tahun yang lalu itu sebelum pandemi gitu ya, itu memang lebih dikenal hotelnya. Karena Ocean View Residence Hotel Jepara, jadi hotelnya yang ditekankan bukan restorannya. Hotelnya. Tapi semenjak kita berperang dengan pandemi ini, kita mulai kedatangan teman-teman dari wisatawan lokal, dari teman-teman dari Jepara sendiri, itu datang ke Ocean View mungkin setiap weekend. Kalau tanggal merah mereka datang meramaikan, ya karena mungkin mereka bosan di rumah kan, karena mereka bosan di rumah, PSBB terus nggak boleh kemana-mana, sekalinya keluar ngeliat pantai mereka datangnya ke Ocean View. Nah itu ya yang aku harapkan dari teman-teman ini kan tetap datang ke Ocean View. Karena apa? Karena mereka juga bisa mensupport perekonomian dari Jepara sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus perubahan pasarnya itu ya memang karena yang sebelumnya itu kita lebih banyak turis asingnya. Mungkin Mas Sukron lebih tahu karena Sukron lebih menghandle kamar. Lebih banyak turis asingnya, terus pandemi turis asing nggak boleh datang, akhirnya teman-teman lokal kita harus merubah, oke strategi apa nih, karena kita kamarnya di awal dulu sulit, kita harus rubah, oke kita ke restorannya, mungkin restorannya dengan masyarakat lokal, dengan teman-teman lokal ini bisa membantu kita. Kita cari deh, oke kita bikin saat itu kita mulai restorannya kita perbaiki, kita tambahkan menu baru, iya. Betul, dermaganya kita perbanyak, kursinya, mejanya, gitu ya. tempat-tempat fotonya kita percantik lagi. Siapa tahu ada yang mau bikin prewedding. Betul, gitu, jadi kan segala macam itu kesusahan yang kita hadapi sebenarnya selalu ada solusinya. Iya. Cuma tergantung bagaimana kita berpikir dan menyikapinya aja. Oke. Berarti tetap ada ya terobosan-terobosan yang dilakukan. Selalu ada. Perubahan gitu. Yang kemarin sebelum pandemi kayak gini, sekarang kita melakukan perubahan total gitu. Ketika pandemi berlangsung. Kalau nggak melakukan perubahan ntar dimarahin. Oke. Tambahan Mas Sukron tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Aryo tadi tentang perubahan-perubahan itu. Seperti apa? Kamar-kamar yang mungkin dibikin eksklusif tapi murah gitu ya. Terjangkau gitu. Kalau ya memang tidak jauh dari jawaban Mas Aryo sih. Yang pertama memang di masa seperti ini kita menarik customer itu sangat susah. Apalagi memang kita kan memang tujuan pasar utama dulu kan mungkin bukan untuk saat-saat sebelum pandemi ini kan memang kita mayoritasnya yang datang kan memang orang manca. Dengan adanya pandemi seperti ini dan memang pembatasan dari secara global ini sangat berdampak, sehingga satu orang mancanegara untuk datang pun dalam masa pandemi ini bisa dihitung dalam hitungan persen, tidak seperti biasanya. Maka dari itu mungkin terobosan yang paling penting ya seperti yang disampaikan Mas Aryo, adanya promo, karena itu pasti akan diiyakan atau tidak. Yang namanya promo itu akan memikat suatu bisnis. Dalam arti ketika kita gabungkan ada promo, pasti orang akan cari tahu promonya apa sih, dapatnya apa sih, itu pasti seperti itu. Jadi memang promo dan juga kita perbaiki sarana yang sudah ada. Mungkin kalau di restoran kan sekarang ada pizza corner itu kan yang memang benar-benar yang lagi ikonik kan selain jetinya. Jadi orang ketika datang bisa langsung buat pizza di situ. Itu adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Maksudnya pengalaman yang bisa nungguin. Jadi nanti mungkin bisa masukin pizzanya ke itunya. Itu adalah salah satu pengalaman yang hiburan juga, apalagi posisinya itu benar-benar di pinggir pantai. Jadi ketika cuaca bagus itu sunsetnya juga, kalau sunset di Ocean View kan memang the best sunset ever in Jepara I think ya. Jadi nggak ada tempat lain di Jepara selain di Ocean View. Yang pertama memang satu-satunya gitu. Jadi looknya udah kayak enggak di Jepara, kemudian punya ikonik yang kayak Jetty, ada Ocean View serasa Bali. Betul, Ocean View serasa Bali, nggak usah jauh-jauh ke Bali, ke Ocean View saja. Dengan staff-staff yang super ramah, kemudian tempatnya juga bersih dan servisnya juga kita selalu meningkatkan servis. Tujuannya biar tamu tetap datang dan tamu tidak akan belok arah seperti itu. Oke, Mas Sukron, satu yang saya garis bawahi tadi,
tadi sempat ya Mas Aryo menyampaikan sekarang banyak pengunjung-pengunjung yang pengunjung lokal dari Jepara sendiri banyak yang ke sana gitu. Kenapa sih kok kayak gitu? Atau mungkin karena mereka jenuh gitu ya? Atau seperti apa? Kalau untuk pengunjung saat ini memang kebanyakan bukan cuma Jepara saja, pengunjung lokal di sini bisa disebutkan mungkin orang Jepara sendiri, kemudian luar Jepara seperti Semarang, Solo, Jogja, itu mereka datang kenapa? Karena mungkin setelah hampir 1 tahun mereka benar-benar kayak merasa dikurung, karena kan mereka kan harus menjalani yang namanya karantina. Namanya orang itu pasti akan jenuh, apalagi yang sekarang yang namanya liburan kan seakan-akan sekarang menjadi sebuah kebutuhan kan. Jadi kan memang ketika mereka jenuh, mereka sudah benar-benar jenuh menahan keluar selama hampir 1 tahun. Mungkin kemarin kan sebelum PSBB yang terakhir ini kan ada masa mereka bisa keluar seperti itu. Jadi memang pastinya kejenuhan itulah yang membuat mereka itu benar-benar yang penting aku menjalankan protokoler, yang penting di sana juga sesuai dengan protokoler yang ada, di sana aman, saya juga aman, seperti itu yang harus benar-benar disadari dari personal yang akan berkunjung sama orang yang pelaku bisnis. Berarti rata-rata yang berkunjung itu pengunjung-pengunjung lokal karena mereka sudah merasa kejenuhan di rumah. Betul. Setidaknya menjaga imun gitu dengan berpiknik. Betul. Karena semakin betul. Karena mereka semakin di rumah juga nanti yang namanya COVID kan juga semakin turun imun kita. Nggak cuma COVID, banyak penyakit kan juga yang bisa masuk. Tapi dengan mereka liburan, mereka tidak stres, tidak jenuh, malah mereka semakin fresh, imunnya juga baik dan mereka pasti akan terhindar dari yang namanya penyakit. Iya dong, semoga ya. Dan kebetulan untuk yang dari manca itu kan mungkin ditutup ya, tidak boleh ke Indonesia. Jadi sekarang kebanyakan yang berkunjung malah lokal gitu ya. Baik Mas Sukron dan juga Mas Aryo, seperti diketahui Ocean View identik dengan pangsa pasar turis tadi seperti yang saya sampaikan mancanegara, tetapi karena masa sekarang pandemi banyak tingkat hunian hotel wisata mancanegara dan kunjungan kuliner itu berubah menjadi kunjungan oleh mereka-mereka yang dari lokal saja, seperti di Ocean View juga. Gimana nih supaya tetap bisa dari luar kota atau dari manca bisa datang? Apakah ada cara-cara supaya bisa membantu orang-orang atau mereka turis bisa datang ke Ocean View? Oke. Tiket-tiket bantuan gitu atau apa? Tiket promo. Betul. Jadi yang pertama 90% pengunjung Ocean View sekarang kebanyakan lokal. 90% ya. Kebanyakan karena memang kalau untuk foreign juga agak susah ya kan. Cuman kita nggak berhenti memperjuangkan, tapi Mbak Dinda jangan lupa kalau misalnya asing memang ditutup, maksudnya dari luar negeri ke Indonesia memang agak susah, tapi kan masih ada bule-bule atau orang asing Jepang, Korea, Eropa yang masih tinggal di Indonesia, tapi mereka tetap bule. Jadi kita bisa narik dari situ karena banyak ada beberapa tamu bule yang datang ke Ocean View itu untuk menikmati sunsetnya di sore hari di Ocean View. Entah mereka datang terus makan pizza rame-rame, karena kan Ocean View memang menyediakan segala sesuatunya, banyak yang untuk foreign, untuk dari menu makanannya, untuk dari sajian minumannya. Jadi kayak tamu-tamu, banyak tamu dari PLTU, dari PLTU, Bapak DPRD, DPR dari kabupaten yang Jawa Timur, Jawa Timur, terus Jawa Tengah, itu banyak yang berkunjung ke Ocean View. Karena memang ingin menikmati suasananya, pantainya beda. Karena mungkin mereka jenuh di area perkotaan, datang ke Jepara, sekali ke Jepara, mereka pengen lihat yang pantai. Masa udah nyampe Jepara di kota lagi. Iya betul. Harus yang pantai dong. Betul. Berarti seperti yang dikatakan Mas Arya tadi ya, meskipun ada turis, tapi turis-turisnya yang sudah memang menetap di sini, turis lokal berarti. Betul, turis lokal, tapi turis kan. Tapi turis. Iya. Oke. Mancanegara itu termasuk ya, meskipun lokal. Oke. Keren dong ini dari PLTU juga banyak yang datang ke sana. Itu turis-turis juga banyak loh ya yang di sana. Oke. Baik Mas Aryo, Mas Sukron, kunci keberhasilan bisnis akomodasi dan kuliner adalah cara pelayanan dan kesan pengunjung. Kira-kira bagaimana mengelola dua hal tersebut, Mas Sukron? Kalau kuncinya sih yang pertama memang kita kan jual servis. Yang pertama kita pasti yang namanya jual servis itu apa sih yang harus yang menjadi kunci utama adalah pelayanan.
pelayanan di sini bisa dari staffnya, kemudian dari apa yang kita sajikan, apa yang kita jual. Contoh kalau dari staffnya adalah staff harus benar-benar sopan, kemudian harus bisa benar-benar melayani tamu itu dengan sopan santun, dengan kejelasan, dengan bahasa yang pastinya juga bahasa yang enak. Karena itu memang hal penting ketika kita jualan servis, itu adalah yang sangat utama. Seperti itu. Jadi ya memang ramah tamah itu betul, tadi. ramah tamah itu yang benar-benar intinya itu. Ramah tamah, sopan santun, dan juga nyaman. Betul. Suasana yang bersih, sehat, Betul. nyaman begitu ya. Tadi Mas terkait masalah dengan pengunjung atau pelanggan yang sudah sering datang ke Ocean View sehingga mereka ketagihan. Seperti diketahui belakangan ini kan ada ya yang namanya itu disediakan penjemputan dan lain sebagainya. Menjamur juga tempat-tempat wisata pantai-pantai selain Ocean View, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah daerah, bahkan ini juga ada yang pemerintah desa juga. Kira-kira bagaimana supaya tetap bertahan? Karena persaingan ini banyak sekali loh Mas ya. Tetap bertahan, tetap pengunjung tetap datang ke Ocean View meskipun ada bandingan-bandingan lain, tetapi Ocean View ini kok tetap lebih menarik begitu, Mas Sukron. Kalau itu lebih ke kita harus lebih berinovasi, dalam arti mungkin kalau di Ocean View kan kita adanya kayak wahana jet ski, meskipun saat ini lagi ditutup ya karena memang keadaan juga tidak memungkinkan untuk dibuka. Adanya inovasi seperti membuka kayak adanya wahana, kemudian adanya yang tadi saya sampaikan di awal, tadi ada pizza corner, kemudian ada jetty. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar menjadi orang untuk berkunjung. Karena memang pertama kan memang kita juga punya view yang bagus ya. Jadi dengan adanya penambahan inovasi seperti itu akan lebih membuat orang semakin ingin datang, semakin penasaran seperti apa sih Ocean View. Kalau dilihat dari sosial media kan memang tidak bisa dipungkiri saat ini sosial media adalah yang sangat berpengaruh di dalam dunia bisnis, seperti halnya kayak Facebook, YouTube, TikTok pun juga saat ini bisa dipakai untuk seperti itu kan. Dari situ mereka kan pasti ingin, saya nggak cuma ingin lihat di media, saya coba ingin membuktikan ternyata mereka datang benar-benar itu nyata seperti yang mereka lihat di media. Itu adalah hal yang benar-benar yang bisa membuat tamu akan berkunjung dan benar-benar tamu terkesan dengan apa yang inovasi yang sudah ada di kita. Kemudian kalau bisa kita lebih tingkatkan inovasinya lagi. Oke. Meningkatkan inovasi terus dan terus melakukan terobosan ya. Baik, waktu kita masih ada sekitar 12 menit ke depan nih Mas. Saya juga pengen tahu nih, meskipun selancar itu, seluar biasa kayak gitu ya untuk Ocean View ya, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan, dengan promo-promo lewat media sosial, memanfaatkan ini dan itu, sampai TikTok pun dimanfaatkan, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Meskipun banyak sekali dilakukan dari Ocean View, tentunya ada dong kendala atau masalah atau hambatan yang mungkin ini ya selama pandemi ini, selama promosi juga. Mungkin ada pelanggan yang pernah itu marah-marah sama masuk. Oh gini sih makanannya pahit, ini gimana Masnya? Nah kayak gitu gimana Mas? Kalau kendala yang pertama biasanya sih mungkin kalau ketepatan waktu mungkin nggak kita kan juga nggak perfect ya, ya Mbak Dinda ya. Mungkin di saat crowded, ketika weekend crowded penuh sekali, itu mungkin ada satu momen ketika kayak makanannya terlalu ngantri, jadi ada beberapa itu ya. Ya, kalau pahit enggak ya? Ya kalau pahit enggak, kalau rasa sih jangan ditanya ya. Iya. Cuman yang namanya ngantri dengan sebegitu besarnya Ocean View, dengan dermaga yang agak jauh dari bibir pantai, itu mungkin di situ kendalanya. Ini kok kita udah mesen tapi belum datang ya, mungkin karena ramai satu. Terus ya mungkin gimana cara mengatasi kalau kondisi ramai gitu? Tambah koki gitu. Kita kasih Chef gitu. Kita kasih pengertian dan komplimen biasanya. Oh gitu ya, tidak menambah dari mana-mana gitu. Enggak, jadi mohon maaf ya, seperti biasa kita udah punya SOP-nya sendiri untuk waiter dan waitress kami. Ketika ada permasalahan seperti itu, bagaimana penyelesaian dan jalan keluarnya itu pasti oke, kita kasih komplimen aja karena beliau sudah menunggu terlalu lama. Mungkin ada miskomunikasi atau bagaimana, kita kasih
ya, minuman mungkin atau secara free atau bagaimana. Oh biasanya kan gini ya, kalau saya pernah temuin itu, mau pesen ini ya Mbak ya, oh kalau yang ini 1 jam gimana Bu, bisa nggak, mau nggak, kalau yang ini mungkin cuma 30 menit, kalau pesen yang ini 1 jam karena yang pesen sudah banyak. Jadi jamnya dikasih tahu dulu. Iya, gitu. kalau jam pasti kita bilang dari awal, cuman kita nggak tahu ketika proses makanan itu terjadi itu bakal lebih atau enggak waktunya, itu kan tentatif biasanya. Terus biasanya tamu datang duduknya di outdoor, tiba-tiba hujan deras. Kita itu kan alam. Iya mungkin, betul. Mungkin dia tiba-tiba marah-marah, gimana sih kok malah hujan ya kan kita. Gimana sih pesen seafood aja sampai 1 jam belum diantar-antar. Aduh, ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu mungkin ke Mas Yogi yang waktu itu mungkin marah-marahnya kayak gitu. Cuman kalau ke aku sih belum. Ya semoga jangan ya. Aku juga ngeri juga kalau dimarahin aku. Iya, itu suatu tanda ya supaya pelanggan tetap merasa nyaman. Gimana caranya? Mungkin disuguhi minuman dulu yang ringan-ringan gitu ya. Oke, sekarang masuk Ron nih terkait dengan pelayanan di Ocean View sendiri untuk ramah tamah dan lain sebagainya. Pernah mengalami semprot-semprotan dari pelanggan, atau mungkin ada pelanggan yang terpleset terus jatuh terus marah-marah atau gimana gitu? Pengalaman seperti apa Mas yang ditemuin? Pasti, kalau intinya front office kan, sekali lagi front office adalah garda terdepan di salah satu di hotel ya. Jadi nanti mau tamu itu komplainnya tentang restoran, tentang area, lagi tentang kamar, pasti larinya ke resepsionis. Jadi kita yang menampung semua keluhan. Dan padahal kita juga sebenarnya juga pengen ngeluh tapi nggak bisa seperti itu. Jadi kalau resepsionis sih memang menampung dari semua keluhan. Jadi sebenarnya sama sih seperti yang dikatakan Mas Aryo. Jadi memang kan kita dengan area yang begitu luasnya, kemudian dengan begitu tamu yang ramenya juga, otomatis kan memang kita juga kan ada standar waktu dalam pembuatan makanan. Mungkin itulah yang sering terjadi. Kalau untuk kamar sih mungkin yang jadi kendala kadang-kadang kalau kita memang istilahnya back to back, yang memang lagi long weekend, lagi rame-ramenya antara satu hari dengan hari berikutnya itu selalu full. Kita memang ada peraturan baru, di mana peraturan itu kita memundurkan waktu check-in. Tapi sebelum kita membuat peraturan, semua tamu yang akan check-in sudah kita konfirmasi. Dalam arti kita tidak sepihak membuat peraturan, tapi kita memberikan konfirmasi sebelum tamu itu datang. Itu pun konfirmasi itu kita kirim 1 malam sebelum tamu check-in. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar nanti tamu tuh masih punya waktu untuk membaca konfirmasi dari kita. Dengan tujuannya biar nanti tidak ada miskomunikasi, tidak ada komplain yang ke kita. Karena kita benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk customer kita, dan sejauh ini customer kita memang selalu balik dan bertambah, semakin rame dan selalu mematuhi protokol yang ada sih. Karena memang benar kita menyampaikan informasi yang sedetailnya, baik itu dari kamarnya, baik itu dari layanannya ataupun apapun, karena kita memang bisa diakses selama 24 jam. Jadi kapanpun tamu mau tahu reservasinya dari online, mau tahu alamat kita, mau tahu apapun, tamu bisa telepon 24 jam, WA pun bisa. Karena kita 24 jam di handle untuk yang bagian front office-nya. Jadi jangan khawatir, 24 jam tamu bisa menanyakan apapun yang ingin ditanyakan, booking kamar juga boleh, mau tanya tentang restoran juga boleh, silakan. Tetap ada yang jaga. Tetap aja. Kalau untuk yang front office memang kita 24 jam. Jadi memang kita rollingnya 24 jam. Betul. Gitu ya, baik. Tadi yang kita tanggapi kan yang masuk di Facebook. Nah, sekarang ini nggak terasa banyak sekali juga yang masuk di WA ya, Mas ya. Kita manfaatkan waktu kita yang tinggal beberapa menit ke depan. Ada Umi di Ngabul, ini chat WA. Apakah Ocean View menerapkan protokol kesehatan untuk para pengunjung karena di Jepara ini makin meningkat jumlah pasien COVID-nya? Nanti ditanggapi nanti ya Mas, kita langsung nggak baca aja untuk menyingkat waktu. Diki di Bulu, di OV juga menyediakan paket wedding. Kalau iya, include-nya kayak apa itu? Terus kemudian ada Sinta di Mbawu. Pernah nggak sih Kak menghadapi pengunjung yang keras kepala? Nah ini kan sudah kita bahas ya. Nanti disapa aja Sinta di Mbawu gitu aja, karena sudah kita bahas. Yang keras kepala, menyebalkan, dan tidak bersedia mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Disuruh pakai masker. Alah apaan sih masker gitu. Gimana Mas, 3 chat WA yang masuk Mas Aryo mungkin? Kalau protokol COVID nanti bisa ke Mas Ukron. Kalau aku jawab yang wedding aja ya. Ya sebenarnya kalau di Ocean View itu kita punya 3 macam paket wedding. Dari yang 33 juta, 40 sampai yang hampir 60 juta. Nah, jadi komplit ya itu ya? Iya, itu komplit tapi up to 100 orang. Jadi ini adalah paket sebelum masa corona. Tapi ketika sekarang sudah dibatasi,
kita juga bikin terobosan kalau misalnya paket wedding kalian bisa di custom. Jadi akan lebih memudahkan. Jadi aku mau pakai dekorasi aja, tapi nggak mau ambil fotografer, tapi aku mau pakai makanan, mau pakai kamar, habisnya berapa Mas? Oke, nanti kita diskusi bareng-bareng. Jadi datang aja meeting sama aku. Mas ini kayaknya kemahalan deh, aku bisa bantu kurangin bisa harganya. dibantu deh Betul. ya, kebutuhannya apa aja bisa dibantu. Betul, yang penting tamunya merasa senang juga ya. Mulai dari 8 sampai 9 juta itu bisa nikah di Ocean View dengan protokol. Ya palingan kita nggak boleh lebih dari 50 orang, paling nggak 50 orang. Pembatasannya itu ya. Kita tetap bikinnya berjarak, terus tetap nanti kan biasanya tamu tetap bawa videografer sendiri, fotografer sendiri, jadi kita bisa menyesuaikan aja. Oke. Jadi simple aja kalau kayak gini, bisa dinego, ada budget berapa udah deh kita bantu gitu ya. Gitu aja lebih enak gitu kayaknya, kita nggak usah pakai harga sekian gitu. Karena masa pandemi. Maklum aja. Mungkin tambahan dari Mas Sukron, silakan Mas. Ini ada tentang yang protokoler. Baik, ya untuk protokoler seperti yang saya sampaikan tadi di awal, memang kita benar-benar menerapkan yang namanya protokoler yang dari pemerintah, di mana memang semua tamu yang mau masuk itu harus pakai hand sanitizer, kemudian kita cek suhu badan dan wajib pakai masker. Itu nggak cuma berlaku untuk yang datang, semua staf pun sama. Ketika staf datang pun mereka harus pakai hand sanitizer, kita cek suhu badannya dan wajib pakai masker. Jadi Ocean View aman dan mematuhi protokoler kesehatan. Jangan khawatir untuk datang saja. Datang saja. Ya. Yang penting itu tadi syaratnya, patuhi protokol. Betul. Yang patuhi protokoler yang ada, karena benar-benar protokoler saat ini yang menjadi yang utama kan. Apalagi sebenarnya bukan masalah protokoler yang utama, tapi kesehatanlah yang utama. Seperti kesehatanlah yang utama. Baik, masih ada beberapa WA yang masuk, kita baca lagi. Firman di Mayong, di OV sendiri apa menu spesial di masa pandemi kayak gini ya? Harganya juga terjangkau buat masyarakat di masyarakat tengah ke bawah. Mas Aryo, seperti apa nanti? Ya, tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya, nanti akan ditambah dari Mas Aryo sedikit ya. Ini dari Reni di tahunan, buat masuk solusi apa yang dilakukan OV jika ada banyak permintaan penginapan padahal kita kan nggak boleh banyak kerumunan gitu ya. Oke. Kemudian ada Abdul Ghafur di Batang, Mas Sukron, kan sebagai marketing ya Mas Sukron. Untuk Ocean View nih, kalau saya mau mencoba menginap, apakah bisa pesan terlebih dahulu melalui online ataukah harus datang langsung? Oke, ini ke Mas Aryo kayaknya ya kalau soal harga-harga kayak gitu ya. Kemudian ada Mas Aris di Pecangaan, tanya buat Mas Aryo, kalau boleh tahu kamar yang paling murah semalam aja Mas, berapa sih yang terjangkau yang untuk kalangan menengah ke bawah, buat konsumen kelas menengah ke bawah ya. Sebelumnya saya komentar, Mas Aryo kok mirip kayak duta Sheila on Seven. Yang banyak yang bilang gitu kayaknya. Aku tadi sebenarnya pengen ngomong kayak gitu Mas, cuma tak tahan gitu. Kok ini ada yang mewakilin. Iya, ya udah gitu. Akhirnya aku keluarin aja nih. Dari model rambutnya juga persis gitu lah katanya ya. Oke. Baik, silakan Mas Aryo dulu tanggapin. Oke. Mas Sheila deh, Mas Sheila on Seven. Untuk menu spesial tadi ditanyain. Sebenarnya kalau menu spesial masing-masing orang itu punya referensi menu spesial sendiri, beda-beda. Cuman aku menyampaikan aja beberapa promo yang kira-kira kedepannya kayaknya bakal happening gitu kan. Jadi kita ada menu baru namanya Belgian Fries. Belgian Fries itu sama kayak kentang goreng, cuman dia dicocolnya pakai kayak bumbu kayak saus kacang kayak gitu. Jadi kayak makan gado-gado tapi pakai kentang goreng. Nah, kentang gorengnya ini dari Belgia. Oh gitu. Jadi bener-bener spesial banget. News gitu ya. News gitu. Dan harganya itu nggak mahal. Dan harganya nggak itu mahal. masih sekitar 30 sampai 40 ribu. Dan yang agak mahalnya aku rekomendasiin lobster red lava. Itu juga enak. Harganya sekarang turun ya lobster ya? Ya, kalau yang dijual sih sekitar 190-an kalau nggak salah. Tapi kita memang nimbangnya per gram. Jadi misalnya dapatnya 400 gram, tapi lobster kecil-kecil ya kita timbang sesuai ukurannya. Enggak cuman sepiring cuma dapat 2 lobster kecil-kecil, enggak. Kita by gram. Jadi lebih enak. Dan lobster kita kan fresh ya Mas ya. Karena kita memang punya akuarium untuk lobster sendiri. Jadi tamu boleh milih gitu Mbak di situ. Ada akuariumnya di sana khusus lobsternya. Iya. Ada yang kecil, ada yang kecil, yang gede. Lebih mahal kalau yang gede. Iya sih. Iya. Gitu ya Mas. Gitu. Untuk WA masuk untuk tambahan aja masuk Ron.
tambahan dari pertanyaan? Pertanyaan tadi WA baik. masuk. Untuk dari Mbak Reni tadi ya, Ah. bidang tamu kita tuh kok banyak pertanyaan ya Mas Aryo ya, karena rame berarti kita harus diundang terus. Oh ya Mbak Reni, tentang kerumunan tadi, kalau memang kita seperti yang saya tekankan di awal, yang penting patuhi protokoler yang ada, mau rame apapun, yang penting patuhi protokoler yang ada, kemudian tetap jaga jarak. Contohnya kalau di front office itu sudah diatur jaga jarak dengan tujuan biar nanti ketika kerumunan itu datang bersamaan, mereka bisa menjaga jarak, karena salah satu protokoler itu kan memang salah satunya ada yang memang harus keep jaga jarak ya Mbak Jaga ya, jarak. seperti itu. Itu yang terpenting. Betul. Protokol kesehatan patuhi dan jaga jarak, Betul, jangan betul sekali. berkerumun. Betul. Kalau masalah kamar sudah dipastikan aman sebelum tamu check-in steril atau deh, sebelum ya. tamu masuk, pasti sudah disterilisasi sama tim housekeepingnya. Oke. Seperti Soal itu. spray barang semuanya diganti semuanya Pastinya, ya. apalagi kita ada laundry sendiri, jadi Laundry. setiap hari tamu yang akan check-in jangan khawatir, mulai dari pillowcase, duvet, sheet pastinya sudah akan diganti semuanya. Semuanya pokoknya Pasti, steril. apalagi dengan harga yang sudah dibayar segitu banyaknya, ketika kita nggak ganti itu namanya pastinya juga tamu ketika tahu pun pasti tamu akan merasa kecewa. Iya. Dan kita dari hotel pun sudah menyadari dengan harga yang kita jual bukan murah, otomatis layanan adalah yang paling lama. Oke, Seperti siap. Baik, terima kasih untuk Mas Aryo, juga Mas Sukron. Sekarang yang terakhir Mas, karena waktu kita sudah benar-benar mepet gitu ya. Harapan aja di masa pandemi kayak gini untuk masyarakat Jepara dan untuk para pengunjung Ocean View. Mas Aryo dulu. Oke, karena kita masih di masa pandemi, jangan berhentinya untuk tetap jaga kebersihan, selalu jaga kebersihan, pakai masker. Mas Sukron tadi bilang yang penting itu bukan protokolnya tapi tetap kesehatan. Gimana cara menjaga kesehatannya? Kita ikutin protokolnya. Gitu. Kalau kamu bisa menjaga dirimu sendiri dengan baik, pasti orang lain juga akan senang bertemu dengan kamu. Tapi kalau kamu juga nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, malah datang ke tempat umum tapi nggak mau ikutin protokol, nanti malah kalian sendiri yang merasakan susahnya. Jadi bukan masalah keren-kerenan nggak pakai masker, tapi ntar kalau udah kena penyakit baru mikir. Iya. Gitu. Pokoknya kita sama-sama bekerja sama, tetap jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. Ini aku selalu mengingatkan. Kita masih musim hujan di wilayah Jepara, sampah-sampah naik semuanya, entah dari kali, entah dari pantai, dari laut. Jadi tetap jaga, kalaupun kamu melihat sampah yang ada di jalan, kalau misalnya kamu merasa risih, kamu ambil sampahnya, kamu buang di tempat sampah. Pokoknya kita sebisa mungkin melindungi area yang kita lihat, area yang kita jaga, jangan sampai buminya rusak gara-gara kelalaian kita sendiri. Gara-gara ulah kita sendiri. Gara-gara ulah kita sendiri. Terima kasih Mas Aryo. Ini pesan yang sangat luar biasa dan penting sekali untuk disampaikan. Mas Sukron sekarang. Kalau untuk masalahnya sudah dibahas Mas Aryo, saya cuma mau menambahkan di masa sulit seperti ini yang paling utama adalah hargai pekerjaan kamu. Kenapa harus dihargai? Di luar masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan karena dampak COVID. Yang kedua, hargai yang memberikan kamu hargai yang memberikan kamu kerjaan. Di sini bos, kalau di sini Bu Fira, bos saya. Karena mereka yang membayar kita, jadi kita harus benar-benar menghargai orang yang memberikan pekerjaan. Dan yang ketiga, tetap jaga kesehatan seperti yang sudah disampaikan Mas Aryo, dan yang terakhir tetap bersyukur. Bersyukur di sini adalah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kerjaan, dan masih diberikan umur sampai saat ini. Aduh, keren deh pokoknya. Ini bahasa-bahasanya belajar dari mana sih? Kok mengalahkan Dinda Kirana deh jadi. Baik, terima kasih ya Mas Aryo, Mas Sukron. Keren banget pilihan dari Bu Fira ini, ternyata benar-benar spesial yang sudah dikirim ke Radio Erlisa FM Jepara, sangat membantu radio. Dan apa yang disampaikan dari Mas Aryo, Mas Sukron tadi memang benar-benar penting sekali untuk kita ketahui dan penting sekali untuk kita terapkan, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang kondisinya belum menentu juga seperti saat ini. Terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, juga di streamingnya www.erlisafmjepara.com, yang sudah masuk di Facebooknya Erlisa FM, juga YouTube-nya Erlisa FM juga terima kasih. YouTube-nya DK Manajemen, juga Facebooknya DK Manajemen. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk lewat WA di 081805805804. Terima kasih juga untuk sahabat Erlisa. Silahkan datang saja ke Ocean View Resident Hotel and Resto Jepara, karena itulah satu-satunya pilihan untuk Anda yang paling tepat. Baik, tetap konsentrasi dan prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Dinda Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah yuk.
Anda menyimak Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara.